tinggal menunggu vonis dari majelis hakim yang mulia. Seperti itu. Jadi untuk kasus kerumunan Petamburan yang melibatkan Habib Rizik dan juga 5 orang pengurus ex-FPI itu tinggal menunggu vonis. Juga kasus kerumunan Megamendung yang dituduhkan terhadap Habib Rizik juga tinggal menunggu vonis yang insya Allah akan dibacakan pada hari Kamis besok. Tapi apapun ya, besok itu ada pembacaan vonis dan kita semua menunggu vonis seperti apa yang akan dijatuhkan kepada majelis hakim oleh majelis hakim, maksud saya kepada Habib Rizik Syihab atas pelanggaran prokes yang menurut jaksa penuntut umum pelanggaran prokes itu adalah kejahatan. Habib Rizik siap lawan vonis. Umat serentak tunggu komando imam besar siap lawan kezoliman. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Kalau untuk kasus kerumunan Megamendung, beliau dituntut 10 bulan plus 50 juta, didenda lagi, subsidiar 3 bulan. Kalau untuk kasus kerumunan Petamburan, beliau dituntut 2 tahun. Keterlaluan juga kalau masih didenda juga nih ya. Kalau yang Petamburan kan sudah didenda waktu itu. Nah, kalau untuk yang 5 orang pengurus FPI, kalau saya tidak salah dituntut 1 tahun 6 bulan seperti itu. Dan JPU minta untuk dicabut hak ormas ya, hak menjabat ormas itu kepada juga, Bang Sobri Sobri Lubis ya. Dan kawan-kawan termasuk Habib Rizik. Jadi dicabut untuk hak hak untuk berpolitik lah, kurang lebih seperti itu. Ada untuk berorganisasi juga kalau saya tidak salah. Itu secara hukum melanggar hak asasi atau enggak sih sebenarnya? Ya agak sulit juga ya, karena kalau kita bilang melanggar hak asasi, di pihak lain ada yang berargumen bahwa ini adalah bagian dari penegakan hukum. Akan tetapi kalau saya kembalikan lagi bahwa penegakan hukum model ini apakah pernah ada? Ya mereka bilang ini mungkin satu-satunya kan begitu kan. Jadi memang Saya masih ingat kata-katanya. Satu-satunya kasus terunik di dunia ya. Iya, sepanjang sejarah menurut saya boleh dicatat ini. Kalau koreksi kalau saya salah, kalau keliru boleh dicatat. Insya Allah ini akan menjadi satu-satunya gitu kan, the only one ya, Habib Rizik dan kawan-kawan dikenakan kasus prokes seperti ini ya. Tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur alhamdulillah ala kulli hal terhadap berbagai rintangan dan cobaan yang menerpa Habib Rizik dan pejuang lainnya gitu kan dalam kasus ini. Semoga masyarakat hari ini dan juga nanti kedepannya di masa depan bisa melihat sepak terjang penegakan hukum di negeri ini pada saat ini. Ya. Ingat kejahatan bagaimana saksi ahli Refli Harun sampai sempat sedikit debat dengan jaksa, apakah saudara jaksa yakin bahwa pelaku semua kejahatan? Ya, kami yakin sekali, saya yakin sekali. Lalu Refli dengan canggihnya, dengan bagusnya, kalau gitu majelis hakim harus memenjarakan semua orang Indonesia karena banyak sekali gitu. Memenjarakan banyak orang Indonesia karena banyak yang melakukan pelanggaran prokes sebagai sebuah kejahatan. Wah, berlaku adil. Jadi kita semua rakyat Indonesia, bukan cuma umat Islam, bukan cuma pecinta Habib, tapi semua rakyat Indonesia adalah pecinta keadilan. Kita ingin keadilan tegak setegak-tegaknya. Kita tidak ingin diperlakukan secara tidak adil. Kita, individu kita masing-masing tidak ingin diperlakukan secara tidak adil. Dan untuk itu kita tidak boleh berlaku tidak adil. Dan khusus untuk majelis hakim, setiap keputusan Anda akan berpengaruh, memberi dampak kepada terdakwa. Setiap keputusan Anda akan berdampak, memberi pengaruh kepada terdakwa, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang Maha Adil. Dan pengadilannya tidak bisa diintervensi oleh siapapun untuk kepentingan apapun, dengan sogokan, ancaman apapun, tidak seperti pengadilan dunia. Ayo tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Ya, kita minta doanya kepada para pecinta keadilan, kepada para umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umumnya
yang memang kami yakin mencintai keadilan, kami yakin mendambakan keadilan, penegakan hukum yang tidak diskriminatif gitu kan. Kita mohon doanya dan dukungannya supaya majelis hakim digerakkan hatinya oleh Allah. Amin. Untuk memutuskan dengan seadil-adilnya, sebijaksana-bijaksananya, dan juga memperhatikan fakta baik di persidangan dan juga di dunia serta di Indonesia, bahwa penegakan prokes inilah yang luar biasa gitu kan. Kami berharap dan juga berdoa semoga majelis hakim yang memutus tidak dicatat gitu kan dalam tinta sejarah dengan memutus kasus prokes sedemikian rupa yang tidak kita harapkan seperti itu. Kami di sini berharap Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati majelis hakim yang memutus nanti gitu kan, majelis hakim maksud saya yang memutus nanti insya Allah pada hari Kamis untuk memutus berdasarkan keadilan dan sesuai dengan hati nurani mereka, kemudian juga digerakkan hatinya oleh Allah untuk tidak berbuat zalim. Habib Rizik siap melawan vonis. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara kerumunan Mega Mendung dan Petamburan dengan terdakwa ex-Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab digelar pada Kamis 27 Mei. Tim penasihat hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyatakan kesiapan kliennya menghadapi vonis dari hakim. Katanya, HRS sudah memandatkan langkah hukum selanjutnya untuk menghadapi vonis yang tidak sesuai dengan harapan, yaitu dengan mempertimbangkan sikap banding. Kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, normatif akan banding penasihat hukum. Begitu juga akan jaksa, pasti normatif banding, ujar Aziz di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi tim kuasa hukum HRS sendiri, kata Aziz, meyakini akan meraih kemenangan pada perkara ini, meskipun HRS dituntut 2 tahun penjara untuk kerumunan Petamburan dan 10 bulan penjara untuk kerumunan Mega Mendung. Kami tim kuasa hukum yakin akan meraih kemenangan, pungkas Aziz.